Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan kami, yaitu saya Syarif Ahmad Jafar Siddiq dan juga Mbak Yulia Putri Amelia. Kami dari kelas AFIC 3 Forum UIN Wali Songo Semarang. Di sini kami akan membawakan sebuah presentasi mengenai mata kuliah Nalar Mu'tazilah dengan judul Etika Kepala Negara dan Pemerintah. Semoga teman-teman bisa berapresiasi dengan maksimal. Dalam pembahasan kali ini ada 3 kata kunci, yaitu mengenai etika kepala negara atau khalifah. Etika merupakan salah satu diskusi terkuat yang telah dibicarakan dalam sejarah. Eksistensi tingkah laku yang dilakukan manusia telah menarik para filsuf di dalam mengawali diskusi dari sudut pandang Islam. Etika merupakan suatu esensi yang berbicara tentang ajaran agama. Telah kita ketahui bahwa penampakan etika tidak hanya menjadi persoalan dalam tokoh agama, namun menjadi pembahasan juga di dalam kehidupan yang universal ini. Larangan, perintah, ancaman maupun kewajiban merupakan landasan dari etika yang hari ini telah disinggung oleh pemikir Islam. Maka dari itu, pengetahuan etika tidaklah dianggap sebagai suatu kebenaran yang bernilai. Kepala negara berasal dari kata yang bentuk jamaknya khalifah, yaitu khulafa, al-alif, khalafa, yang berarti sebagai orang yang menjadi pengganti, yaitu menjadi pengganti dari seseorang dalam persoalan. Sebelum kepada pembahasan, maka presentasi ini diawali dengan pendahuluan, yaitu di mana menurut pandangan filsuf Muslim Al-Farabi, manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial serta tidak mungkin bisa hidup di dalam kesendirian, yang hidup dengan bermasyarakat dan saling bergotong royong untuk mencapai kehidupan yang bahagia. Seperti halnya sebuah jantung di dalam tubuh kita yang bisa dijadikan contoh sederhananya, di mana jika jantung tidak berfungsi dan bekerja dengan normal sebagaimana mestinya, maka bagian tubuh yang lain pun akan kehilangan keseimbangan, bahkan bisa terjadi sebuah kerusakan yang begitu kuat. Begitu juga dalam tatanan kenegaraan. Sikap individu serta egoisme merupakan sifat yang harus dikesampingkan, karena kita harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi suatu ketimpangan yang dapat merusak tatanan sebuah negara. Di dalam tubuh kita memiliki peranan masing-masing, begitu juga di dalam tatanan negara. Hal tersebut dapat terwujud dengan adanya landasan kerjasama dan juga kesediaan di setiap individu yang memiliki pekerjaannya, yaitu suatu pekerjaan yang tugasnya berhubungan sebagai kepala masyarakat. Sebab kedudukannya dalam sebuah negara diibaratkan sebagai jantung, menjadi sumber dari kehidupan serta menjadi pusat dari koordinasi dalam keserasian. Maka dari itu, menjadi kepala sebuah negara merupakan suatu pekerjaan yang teramat berat, namun menjadi pekerjaan yang teramat mulia. Sebab kepala negara merupakan semata-mata tidak hanya mengurusi suatu hal yang sifatnya politik saja, tapi dirinya juga merupakan cermin dan tolak ukur dalam masyarakat. Dilihat dari akhlak yang sangat utamanya, dengan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan sifat seperti itu patut kita jadikan panutan dan kita tiru sebagai contoh di masyarakat, yang mana dari hal tersebutlah dapat membuat masyarakat bahagia. Maka dari sini, dalam potret kepolitikan Islam diperlihatkan ada beberapa golongan yang cenderung ikut di dalam tipologi politik, salah satunya yaitu Mu'tazilah, di mana pada awalnya aliran ini merupakan aliran yang tidak ikut campur dalam urusan kepolitikan. Namun dalam perjalanannya, Mu'tazilah ikut berdiskusi dalam masalah politik. Mu'tazilah memiliki pandangan mengenai imamah atau kepemimpinan serta imam atau seorang pemimpin sepakat dengan pemikiran Khawarij. Mu'tazilah menyampaikan sebuah pendapatnya bahwa bukan kewajiban agama dalam mengangkat seorang pemimpin negara, akan tetapi pengangkatan pemimpin agama tidaklah wajib lagi jika suatu keadilan sudah
benar-benar merata bagi seluruh masyarakat, serta lenyapnya orang fasik yang keberadaannya dapat mengancam keadaan masyarakat. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai etika, di mana etika merupakan salah satu diskusi tertua yang telah dibicarakan dalam sejarah. Eksistensi tingkah laku yang dilakukan manusia telah menarik para filsuf di dalam mengawali diskusi ini. Hal ini pertama kali didiskusikan oleh murid dari Pythagoras. Selain itu, hal ini juga dibahas oleh kaum sofis, Demokritus, Plato, serta Aristoteles sebagai etika dalam pandangan filsuf. Socrates dalam tulisannya, kita tidak sedang berbicara suatu permasalahan kecil, sebab hal itu berbicara tentang bagaimana diri kita harus tetap hidup. Sedangkan etika dalam sudut pandang Islam merupakan suatu esensi yang berbicara tentang ajaran agama. Hal ini telah hadir dari awal Islam ada di dunia ini, di mana ajarannya pertama mengenai etika yang menekankan sekali, serta ajarannya yang merupakan sebagai pondasi bagi agama. Hal ini sebagaimana firman Allah yang bunyinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang baik. Dikuatkan oleh sebuah hadis yang masyhur, disebutkan bahwasanya innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad. Dari hal tersebutlah kita ketahui bahwasanya menampakkan etika tidak hanya menjadi persoalan di dalam pokok agama, namun menjadi pembahasan juga di dalam kehidupan yang universal ini. Konsep moral termasuk ke dalam etika, sebab manusia diharuskan untuk memilih jalan kehidupannya dengan cara bertindaknya untuk dapat tercapai suatu kebahagiaan dengan pertimbangan yang baik dan benar. Larangan, perintah maupun ancaman dan kewajiban merupakan landasan dari etika yang hal ini telah disinggung oleh pemikir barat. Dapat dikatakan juga bahwasanya hakikat aturan tersebut ialah anjuran. Maka dari pengetahuan yang berasal dari etika tidaklah dianggap sebagai suatu kebenaran yang bernilai. Dari sinilah diyakini bahwasanya tidak ada patokan benar atau salahnya dari semua aturan, bahkan tidak ada tolak ukurnya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Yulia Putri Amelia. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Kepala negara dan pemerintah. Kepala negara telah tercatat dalam sejarah Islam di dalam kepemimpinan Islam di masa para sahabat bahwa mereka menyebut kepala dengan sebutan imam atau khalifah. Berarti sebagai orang yang menjadi pengganti, yaitu menjadi pengganti dari seorang di dalam persoalannya, yaitu khalifah. Itu artinya tadi ya. Kewafatan baginda Rasulullah merupakan awal munculnya istilah khalifah karena bermakna pengganti untuk meneruskan perjuangan beliau dalam penyebaran Islam dengan menjadi pemimpin masyarakat di dalam berpolitik. Pilihan tata cara di dalam negara itu. Yang pertama, rakyat yang bertempat tinggal di wilayah pusat atau disebut ahlul halli wal aqdi. Yang kedua, di saat khalifah merasakan bahwasanya ajal akan segera menjemputnya. Yang ketiga, atas inisiatifnya khalifah bisa menunjuk sejumlah orang. Yang keempat, setelah wafatnya barulah bisa mengambil baiat kepada para calon. Yang kelima, jika terdapat majelis yang mewakili umat dalam suatu negara, maka ia berhak untuk menentukan jumlah calon kandidat. Nah, tata cara pemilihan kepala negara itu ada lagi yang disebut dalam pandangan Al-Mawardi, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh khalifah. Itu ada yang pertama hifzu ad-din, yang kedua tanfizu al-ahkam, yang ketiga himayatu al-baida, yang keempat ikamatul al-hudud,
Yang keenam, tahzinu ash-subur. Yang keenam, jihadu man anat. Yang ketujuh, jibayatu al-faywa ash-shodaqoh. Yang kedelapan, takdiru al-taya. Yang kesembilan, istighfau al-umana. Yang kesepuluh, mubasyaratu al-umuri binafsih. Nah, pemerintah sendiri itu berarti organisasi maupun lembaga yang bertugas sebagai alat sarana pelengkap dalam mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan oleh negara. Jadi ada Nurdin, Sumaryadi, dan Anggara. Etika pemerintah dalam mendefinisikan para ahli Nurdin itu memberikan arti sebagai suatu nilai utama hakikat dari manusia mengenai perilaku, ajaran baik juga benar. Sumaryadi mengartikan etika pemerintahan sebagai suatu kode etik yang bersifat profesional untuk mereka yang sudah bekerja untuk pemerintah. Yang bagian Anggara menjadikan arti itu menjadikan norma dan moral sebagai pedoman penilaian di dalam tugasnya dalam menjalankan peran aparatur pemerintah dalam etika birokrasi. Jadi Anggara mengaitkan etika pemerintah dengan etika pemerintahan dengan etika administrasi sebab dijadikan sandaran penilaian baik buruk yang dijalankan administrasi negara. Nurdin menjadikan nilai agama dan sosial serta undang-undang sebagai suatu keterkaitan nilai keutamaan yang bersumber dari masyarakat. Jadi kesimpulannya itu, etika merupakan salah satu diskusi tertua yang telah dibicarakan dalam sejarah. Eksistensi tingkah laku yang dilakukan manusia telah menarik para filsuf di dalam mengawali diskusi. Dari sudut pandang Islam, etika merupakan suatu esensi yang berbicara tentang ajaran agama. Hal ini telah hadir dari awal Islam ada di dunia ini, di mana ajarannya, terutama etika yang menekankan sekali serta ajarannya merupakan fondasi bagi agama. Kepala negara berasal dari kata yang berbentuk jamak khalifah, yaitu khulafa, khulafa. Berarti sebagai orang yang menjadi pengganti, yaitu menjadi pengganti dari seorang di dalam persoalannya. Di dalam pengangkatannya khalifah ini, Rasulullah tidak memberikan sebuah tuntunan sama sekali, sehingga yang dilakukan oleh para sahabat yaitu dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Sekian dari kelompok kami yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.